Mohon maaf teman-teman, apakah sudah mendengarkan suara maupun share screen dari saya? Sudah. Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 Open House Program Studi Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait dengan bisnis plan yang kami beri judul Strategi Pemasaran Kearifan Lokal yakni Songket Palembang. Sebelumnya izin perkenalkan anggota kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, dimulai dari saya sendiri Ariel Alfi Zahri dengan nomor induk mahasiswa 2102021101034 dan ada 2 rekan saya atas nama Abdul Wahid Rizky Syaputra dengan nomor induk mahasiswa 21020211003 serta Hitotun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru dengan nomor induk mahasiswa 2102021101010. Untuk pembahasan pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan latar belakang dari Songket Palembang. Songket Palembang merupakan hasil tenunan ataupun kerajinan tangan lokal khas Sumatera Selatan yang biasanya dikerjakan oleh kalangan ibu-ibu rumah tangga maupun dengan anak gadisnya. Untuk proses pembuatan songket sendiri memakan waktu sekitar 21 hari. Songket Palembang merupakan dimulai dari sejarah Kesultanan Palembang yang tenar dengan kejayaannya, yang mampu memberikan nilai lebih pada pemasaran songket ini. Namun sayangnya peluang ini belum dapat dimaksimalkan, sehingga wajar jika songket ini hanya bisa jalan di tempat dan pemasarannya kurang berkembang dengan jumlah produksi yang masih dibilang minim. Yang dimaksud dengan jalan di tempat ini adalah songket Palembang hanya dikenal oleh warga sekitar Palembang saja, namun belum dikenal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kondisi ini diperparah lagi dengan minimnya bentuk promosi yang dilakukan oleh para pengrajin songket, sehingga dibutuhkan usaha yang maksimal melalui kebijakan pemerintah ataupun perusahaan sendiri yang mampu bersinergi mendorong upaya promosi pemasaran songket yang ada. Tidak hanya eksis dalam negeri, tapi juga eksis dalam sampai ke mancanegara. Sedangkan secara internal, perusahaan songket sendiri selain baru mengandalkan promosi tradisional yaitu dari mulut ke mulut, mereka juga mengandalkan pasar lokal, relasi, dan juga sudah mulai menggarap sistem online meski belum dikelola secara maksimal. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdul Wahid. Kepada Abdul Wahid, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ariel. Oke, yang selanjutnya adalah visi maupun misi terkait dengan bisnis plan ini. Di antara visinya adalah menjadikan songket lebih dikenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan untuk misinya sendiri adalah yang pertama, membuka lapangan kerja bagi para penenun. Yang kedua, meningkatkan industri songket. Yang ketiga, meninggalkan jiwa nasionalisme akan budaya Indonesia. Yang keempat, memanage seluruh kegiatan produksi songket. Dan yang terakhir, mengurangi perilaku konsumtif terhadap barang impor. Baik, untuk yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Kirana. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Wahid atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi produk yang kemudian dilanjutkan dengan strategi produksi maupun pemasaran. Songket Palembang adalah salah satu karya budaya dari Sumatera Selatan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2013. Songket Palembang tidak hanya sekedar kain pelindung tubuh yang estetis, namun memiliki makna yang adiluhung, yaitu kemakmuran, kejayaan, dan keberanian. Songket Palembang dikenal dengan berbagai jenis dan fungsi yang ditampilkan dalam ragam motif dan ragam penggunaan benang.
Adapun ragam dan jenis songket yaitu songket lepus, songket tabur, songket bunga, songket limar, songket tretes, dan songket rumpak. Kemudian untuk strategi produksinya sendiri, kami merencanakan target penjualan sebanyak 24 buah produk pada penjualan bulan pertama dengan proses produksi yang memperhatikan SOP atau standar operasional prosedur, teknologi yang digunakan, proses pengerjaan, dan instruksi kerja. Di sini saya akan menjelaskan secara sekilas terkait dengan proses produksi dari songket Palembang itu sendiri. Pembuatan kain songket Palembang pada dasarnya dilakukan dalam dua macam, yaitu menenun kain dasar dengan konstruksi tetunan rata atau polos yang menenun bagian ragam hias yang merupakan bagian tambahan dari benang pakan. Tahap menenun kain dasar biasa dilakukan untuk menghasilkan tenunan yang rata yang polos. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran songket Palembang. Untuk strategi pemasaran, kami menekankan ke dalam e-commerce. E-commerce merupakan salah satu platform media untuk berbisnis yang menggunakan aplikasi jual beli secara online. Indonesia memiliki berbagai jenis e-commerce dengan berbagai fasilitas dan kelebihannya masing-masing. E-commerce yang kita gunakan berupa via Shopee, Lazada. Selain itu bisa memulai show up pada media sosial. Pada saat ini yang sangat digemari yaitu Instagram, TikTok, Facebook untuk menemukan hal-hal yang menarik. Dengan hal tersebut, kita bisa memanfaatkan untuk berbisnis dengan cara mengemasnya ke dalam konten yang menarik. Terima kasih, saya kembalikan kepada rekan Ariel Alfi. Baik, terima kasih rekan saya Abdul Wahid dan Kirana atas penjelasan dan penjabarannya. Saya akan melanjutkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama produksi, baik berupa biaya bahan, upah tenaga, maupun ongkos kirim. Untuk biaya bahannya sendiri, kami mengestimasikan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya bahan untuk benang katun combat dengan kuantitas 5 gulung. Untuk harga satuannya adalah sebesar 20.000 jika dikalikan dengan 5 gulung, maka jumlahnya 100.000 untuk satu kali produksi. Yang selanjutnya ada benang perak, kuantitas yang digunakan 3 gulung. Untuk harga satuannya 40.000 jika dikalikan dengan 3 gulung, maka untuk satu kali produksi yang akan dikeluarkan sebesar 120.000. Yang selanjutnya ada benang emas, kuantitas 2 gulung untuk satu kali produksi. Harga satuannya adalah 45.000 jika dikalikan dengan 2 gulung, maka untuk satu kali produksi mengeluarkan biaya sebesar 90.000. Ya, dan yang terakhir adalah biaya untuk pembelian benang sutra. Kuantitas yang akan digunakan pada saat proses produksi adalah 3 gulung. Jika harga satuannya 85.000, maka untuk satu kali proses produksi dikalikan 3, maka hasilnya adalah 225.000. Untuk semua total biaya bahan untuk produksi adalah sebesar 535.000. Oke, yang selanjutnya ada biaya tenaga kerja ataupun upah tenaga kerja yang meliputi yang pertama ada upah tenaga kerja untuk satu kali proses produksi untuk satu orang jumlahnya itu sebesar 35.000. Dan kemudian ada upah uang makan untuk kuantitas satu orang dengan rincian biaya satu proses produksi itu 15.000. Maka jika ditotalkan jumlahnya sebesar 50.000. Oke, yang selanjutnya untuk harga satuan produknya songket yang diperoleh dari biaya bahan produksi maupun upah tenaga kerja, maka jika ditotalkan adalah 535.000 ditambah dengan 50.000, maka satuan harga songketnya adalah sebesar Rp585.000. Dan harga itu belum termasuk dengan ongkos kirim. Nah, di sini kami mengestimasikan untuk biaya pengirimannya karena tarif yang dikenakan untuk setiap ekspedisi itu berbeda-beda. Namun kami hanya mengestimasikan dengan patokan ongkos kirim pada umumnya, yakni untuk yang pertama ada ongkos kirim Pulau Sumatera satu kali jalan itu kuantitasnya kami memberikan bebas ongkir, dan yang selanjutnya ongkos kirim luar Sumatera kecuali Pulau Papua dan Kalimantan untuk satu kali jalan itu sebesar 35.000. Dan ongkos kirim luar Pulau Sumatera termasuk Pulau Papua dan Kalimantan itu untuk satu kali jalannya adalah sebesar 80.000. Mengapa demikian? Karena kita mengingat untuk akses menuju Pulau Papua dan Kalimantan sangatlah susah.
apalagi yang ada di daerah pedalaman. Jadi kita hanya mengestimasi yang biasanya umum digunakan ataupun dipatokkan pada ekspedisi e-commerce. Baik. Yang selanjutnya kita tarik kesimpulan mengapa kami mengambil topik pembahasan untuk bisnis plan kami, yaitu Songket Palembang, karena kita mengingat Songket Palembang itu merupakan hasil tenunan dari warga negara Indonesia sendiri yang merupakan ciri khas budaya yang harus dilestarikan. Mengingat Songket Palembang merupakan warisan Nusantara yang sudah ditinggalkan ataupun banyak warga negara yang tidak mengenal terkait dengan Songket Palembang. Nah, dengan gagasan ini, dengan memasarkan Songket Palembang ini, kita harapkan warisan budaya yang satu ini dapat show up ke dalam negara, baik dalam negara maupun ke luar mancanegara. Seperti itu ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian presentasi yang kami sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.